Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukma Munte dari Universitas Labuan Batu Sistem Informasi. Saya dari 2D. Jelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu macam-macam sistem operasi dan apa saja itu eh, yang termasuk kepada sistem operasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja itu sistem operasi, kita harus tahu dulu apa definisi dari sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh kerja perangkat komputer atau HP. Fungsinya mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, mengatur file, dan memori. Nah, sistem operasi ini perangkat lunak utama yang mengelola sumber daya komputer, yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Tanpa OS, komputer tidak bisa berfungsi secara efektif karena tidak ada pengaturan dasar. Lanjut. Nah, generasi awal pada laptop, sistem operasinya kita punya ciri-ciri masih sangat sederhana, tidak ada tampilan grafis, digunakan pada komputer besar, contoh laptop atau komputer, ada GMNAA, seperti ini, dan Unix. Nah, contohnya di HP belum ada sistemnya karena memang pada masa itu di laptop saja generasinya masih sangat sederhana. Dan Unix ini adalah dua sistem operasi penting dalam sejarah komputer. Berikut penjelasan singkat keduanya dan hubungannya. GMNAA adalah sistem operasi pertama untuk komputer IBM 704 yang dibuat pada tahun 1956 dan oleh General Motors dan North American Aviation. Fungsi utamanya menjalankan program-program secara berurutan dan beruntun dan mengelola akses ke perangkat atau input atau output. Dari segi sejarah, GMNAIO ini adalah salah satu cikal bakal konsep sistem operasi modern meskipun jauh lebih sederhana dibanding Unix. Unix adalah sistem operasi multi-user, multitasking, dan portable yang dikembangkan di Bell Labs pada awal 1970. Unix sangat memengaruhi banyak sistem modern seperti Linux, MacOS, dan berbagai sistem server di internet. Selanjutnya, ada generasi kedua pada tahun 1970 hingga 1990. Nah, ciri-cirinya menggunakan tampilan teks, sudah mulai multitasking sederhana. Salah satu contoh ada MS-DOS, yaitu ini, dan ada lagi Apple DOS pada tahun 1970 sampai 1990. MS-DOS ini dan Apple DOS ini adalah dua sistem operasi berbasis teks seperti ini yang muncul di era awal komputer pribadi, namun dikembangkan untuk platform dan lingkungan yang berbeda. Dengan singkatnya, sistem operasi berbasis teks yang dibuat Microsoft untuk komputer IBM PC dan kompatibelnya pada awal 1980-an. Tidak punya antarmuka grafis, semua perintah diketik lewat command line. Misalnya dir, copy, format. Nah, kalau Apple DOS, sistem operasi berbasis teks, untuk komputer Apple II sekitar akhir 1970-an dan sampai 1980-an, yang mengelola disk dan menjalankan program di mesin Apple. Bagian dari ekosistem Apple kemudian berkembang ke sistem operasi grafis seperti Apple Gas, OS, dan MacOS. Nah, pada HP sangat sederhana, belum pakai OS, keren, masih sangat sederhana.
Selanjutnya ke generasi ketiga sistem operasi eh, pada tahun 1990. Nah, ciri-ciri ini mulai menggunakan GUI atau tampilan grafis lebih mudah digunakan. Eh, Contohnya laptop Windows 95 dan macOS. Generasi ketiga sistem operasi berlangsung kira-kira pada eh, periode 1990 sampai 2000. Nah, dan sistem operasi dibuat lebih canggih untuk melayani banyak pengguna sekaligus. Secara singkat, generasi ketiga menandai pergeseran dari sistem operasi yang hanya melayani satu program atau satu pengguna menjadi sistem yang multi-user, multi-programming, dan interaktif, seperti cikal bakal komputasi modern. Nah, contohnya sudah ada ini, contohnya FalmOS. Nah, apa sih itu Windows 95? Windows 95 ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, Windows 95 ini adalah sistem operasi berarsitektur 16 bit sampai 32 bit yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis ke publik pada tanggal 24 Agustus 1995. Nah, ia menjadi salah satu versi Windows penting karena memperkenalkan banyak elemen antarmuka yang masih dipakai hingga sekarang. Nah, salah satu contoh sistem operasi pada HP sudah ada yaitu FalmOS. Nah, FalmOS ini sistem operasi yang pertama kali ditemukan sudah dihentikan. Awalnya dikembangkan oleh Palm Inc. untuk personal digital assistant atau PDA pada tahun 1996. Sistem operasi ini sangat populer di era 1990-an hingga awal 2000-an sebelum perlahan tergantikan oleh sistem berbasis Linux dan Android. Baik, selanjutnya ada generasi keempat pada 2000 hingga 2010. Nah, ciri-ciri daripada generasi keempat sistem operasi pada laptop dan HP stabil dan cepat, mendukung internet dan multimedia. Nah, contoh pada laptop itu ada komputer yaitu Windows XP. Nah, generasi keempat ini berlangsung kira-kira pada periode 2000 hingga 2010. Nah, sejalan dengan munculnya komputer pribadi atau PC dan mikroprosesor. Pada generasi ini, sistem operasi mulai dirancang eh, untuk berbagai mode pengolahan sekaligus dan semakin ramah pengguna. Generasi keempat menandai lahirnya sistem operasi berbasis grafis dan jaringan yang mentransformasi komputer menjadi alat produktivitas pribadi dan kantor, serta menjadi dasar bagi sistem operasi modern hingga sekarang. Nah, di sini ada satu contoh Windows XP. Salah satu sistem operasi pada generasi keempat di laptop Windows XP adalah sistem operasi berbasis GUI yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, Windows XP menjadi salah satu versi Windows paling populer pada awal 2000-an. Kenapa? Karena didesain menyatukan pasar rumahan dan bisnis dalam satu sistem operasi yang lebih stabil dan mudah dipakai. Kita ambil salah satu contoh sistem operasi pada HP pada generasi keempat. Ini adalah Symbian OS. Symbian OS ini adalah sistem operasi mobile yang dirancang khusus untuk perangkat bergerak atau smartphone dan PDA. Dikembangkan oleh Symbian Ltd. pada masa kejayaan di awal 2000-an. Symbian menjadi salah satu sistem operasi smartphone paling dominan di dunia, terutama di perangkat-perangkat Nokia. Nah, ini generasi modern pada tahun 2010 hingga sekarang. Nah, ciri-cirinya itu sudah mulai canggih ya teman-teman.
Sudah berbasis touchscreen, terhubung internet dan cloud, sangat canggih dan user friendly. Generasi modern sistem operasi biasanya disebut sebagai generasi kelima atau era sistem operasi kontemporer yang dimulai sekitar pertengahan 2000-an hingga sekarang. Pada generasi ini sistem operasi hanya sekedar mengelola proses dan file, tetapi juga menjadi pada generasi modern, sistem operasi ini biasanya disebut sebagai generasi kelima atau era sistem operasi kontemporer. Nah, pada generasi ini, sistem operasi tidak hanya sekadar mengelola proses file, tetapi juga menjadi platform terhubung ke internet, cloud, dan berbagai perangkat. Nah, ciri-cirinya tadi sudah berbasis internet dan cloud, virtualisasi dan kontainerisasi berbasis touchscreen. Salah satu contohnya ada Windows 10. Namun sekarang mungkin sudah jarang digunakan karena kebanyakan di era sekarang menggunakan Windows 11. Nah, Windows 10 adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Windows NT 29 Juli 2015. Sistem operasi ini dirancang untuk berbagai perangkat PC, laptop, tablet, hingga perangkat iPad, dengan fokus pada pengalaman pengguna yang konsisten dan integrasi kuat dengan layanan cloud. Contohnya pada HP, kita ambil Android. Android ini sistem operasi di HP di generasi sekarang ya. Sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk perangkat layar sentuh, terutama smartphone dan tablet. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Google sejak membeli perusahaan Android Inc. pada tahun 2005 dan menjadi salah satu sistem operasi mobile paling dominan di dunia. Nah, kesimpulan daripada penjelasan saya tadi yaitu sistem operasi berkembang dari sederhana hingga sekarang sudah canggih, dan laptop lebih dulu berkembang dibandingkan HP. Seperti tadi misal di era generasi pertama, laptop sudah mempunyai sistem operasi namun HP belum. Di generasi kedua, laptop sudah bertransformasi ke yang lebih canggih, namun HP masih belum ada dan sangat sederhana. Nah, sistem operasi ini perangkat lunak utama yang menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, sekaligus yang mengelola dan mengatur seluruh sumber daya komputer. Sederhananya, sistem operasi ini adalah otak daripada komputer atau laptop. Sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya sehingga komputer dapat bekerja secara efisien, stabil, dan aman. Ia menyediakan antara muka, teks, atau grafis sehingga pengguna dan aplikasi dapat berinteraksi dengan komputer tanpa perlu tahu detail teknis perangkat keras. Nah, sistem operasi modern sekarang, misalnya tadi yang saya jelaskan ada Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, mendukung multitasking, multi-user, jaringan, keamanan, dan integrasi cloud, sehingga mendukung kebutuhan komputasi di era digital hari ini. Selanjutnya, di sini saya akan mendownload salah satu sistem operasi pada laptop, yaitu Windows 10, dengan cara membuka Google, Google Chrome juga bisa. Download Windows 10. Kita pilih yang ini.
di Submedia yang ada 32 atau 60 bitnya. Terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan download now Windows 10 32 bit atau 64 bit. Nah, ini menyesuaikan dengan laptop kita ya, kapasitas pada laptop kita. Nah, kita pilih 64 bit karena saya mempunyai kapasitas laptop 64 bit. Saya pilih 64 bit. Kemudian, nah di sini masih um, mendownload ya teman-teman. Ini bisa memakan waktu yang lama dan menghabiskan 5,7 GB. Sembari menunggu mendownload Windows-nya, kita lanjut ke mendownload salah satu aplikasi yang sering saya gunakan. Di sini saya akan cari salah satu aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu Photoshop. Setelah itu kita pilih nih, kita scroll ke bawah. Kita download now. Ini versi selesai teman-teman. Nah, kita ke menu pencarian untuk mencari salah satu aplikasi program, yaitu saya ingin menginstal Python. Kita pilih yang paling atas. Muncul seperti ini, kita ya depannya. Nah, setelah terinstall, buka si loading ya. Bisa install Python, si processing. Ini tandanya sudah terinstall ya teman-teman. Welcome to the Python Installation Manager Configuration Help. Nah, setelah dari presentasi saya tentang sistem operasi pada HP dan laptop dari generasi ke generasi hingga secanggih sekarang, dan tahap-tahap mendownload Windows, aplikasi Photoshop, dan salah satu aplikasi eh, program yaitu Python, eh, saya sudahi dengan salam. Jika saya ada salah kata atau salah dari cara menjelaskannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya sudah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.